Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di sini hari Kamis tanggal 26 Maret jam 10 pagi. Sebelum saya mengajak saudara kembali menyimak Mazmur 119 mulai ayat 49, kita kembali berdoa mengucap syukur untuk hari ini. Bapa di surga, terima kasih Kau berikan hari yang baru kepada kami. Ajar kami mengucap syukur atas kehidupan, atas hari yang Tuhan berikan, atas apa yang kami juga boleh terima hari ini Bapa. Pimpin kami agar kami juga boleh menggunakan hari-hari kami dengan bijaksana. Biarlah saat ini juga kami tetap berdoa untuk para pemimpin dunia. Kau berkati mereka, Kau tolong mereka di dalam menangani masalah kasus virus corona. Berikan pertolongan Tuhan, berikan takut akan Tuhan, agar mereka juga boleh menemukan pengetahuan, hikmat, bijaksana, dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah mereka juga yang ada di pemerintahan bawah tetap Tuhan juga tolong, karena pekerjaan mereka tidak mudah Tuhan. Dan kami juga sebagai orang-orang Kristen, biarlah kami juga Tuhan kuatkan untuk kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Saudara, di Mazmur 119 kita akan menyimak bersama. Bagi saudara yang ada Alkitab ya, saya akan membaca dari Mazmur 119 ayat ke-49. 119 ayat ke-49, demikianlah bunyi firman Tuhan melalui pemazmur yang ditujukan kepada Tuhan. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Saudara, orang yang tidak memiliki pengharapan, hidupnya di dalam bahaya. Hidupnya di dalam bahaya. Cukup banyak kalau saudara lihat statistik orang yang kehilangan pengharapan, entah karena apa, akhirnya depresi, dan akan mengambil tindakan-tindakan negatif. Di antaranya adalah bunuh diri ya. Entah melalui bermacam cara. Sebagai orang Kristen, saya harus kembali menanyakan diri saya sendiri, dan biarlah juga jikalau saudara berkenan, tanyakan kepada diri saudara sendiri ya. Apakah firman Tuhan, titah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan telah menjadi pengharapan bagi hidup saudara sebagai orang Kristen? Apakah firman Tuhan telah saya jadikan pengharapan di dalam hidup saya sebagai orang Kristen? Kalau belum atau sudah saudara, saya akan mengajak saudara bersama kembali menyimak dan mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh pemazmur di ayat 49 dan 50. Mari kita sama simak dan kita katakan kepada Tuhan dari dalam hati kita masing-masing. Tuhan, ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Kembali saudara, saat ini cukup banyak orang yang desperate ya. Cukup banyak. Terlebih mereka yang penghasilannya hanya mengharapkan dari penghasilan hari ke hari. Diperintahkan untuk sementara tidak bekerja. Artinya apa saudara? Ya tidak ada penghasilan ya. Ada bagian saat ini orang-orang yang sedang mulai kehilangan harapan. Bagaimana mereka bisa nantinya bayar sewa tempat tinggal, bagaimana nantinya bisa mencukupi keluarganya, bagaimana mereka bisa menyediakan makanan.
Saudara, biarlah jikalau itu adalah saya dan saudara atau siapapun juga, kita boleh belajar daripada pemazmur. Agar saat ini saya dan saudara tidak kehilangan harap, bahkan saya dan saudara juga boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang kehilangan harap untuk ditujukan kepada firman Tuhan dan belajar kepada pemazmur. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu Tuhan, oleh karena Engkau membuat aku berharap. Pemazmur akhirnya memiliki pengharapan karena firman yang Tuhan katakan. Karena firman yang Tuhan katakan. Biarlah saya dan saudara juga sebagai orang Kristen menjadi orang yang berpengharapan karena firman Tuhan. Itu nomor satu ya. Firman Tuhan jadikanlah satu pengharapan yang utama. Yang utama. Kembali saudara di dalam Mazmur ini yang kita sudah baca, isinya firman Tuhan, Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, janji-janji Tuhan. Biarlah saudara juga tidak menjadi bosan karena firman Tuhan. Karena kembali firman Tuhan itu yang memberi pengharapan kepada pemazmur, bahkan firman Tuhan itu juga yang memberi kehidupan bagi pemazmur ketika dia desperate, ketika dia kehilangan harap, dia teringat akan firman Tuhan. Dan dia kembali mendapatkan satu pengharapan baru, dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan dalam sengsaranya. Dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Sejauh mana sebetulnya saudara menderita sengsara? Mudah-mudahan saudara tidak usah menderita sengsara seperti yang dialami pemazmur, tapi tetap memegang janji firman Tuhan, tetap mengingat akan firman Tuhan, sehingga saudara, kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen juga akan tetap terpelihara. Terutama hati dan pikiran kita terpelihara oleh firman Tuhan, sehingga rohani kita juga sehat. Kalau rohani kita sehat, kita melangkah juga dari hari-hari dengan kesehatan yang Tuhan berikan ya. Dan ayat 51 kita simak bersama saudara. Ayat 51, pemazmur berkata kepada Tuhan, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku ya. Tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Orang-orang yang kurang ajar itu mencemooh si pemazmur, tetapi pemazmur berkata dia tidak menyimpang dari Taurat-Mu ya. Meskipun pemazmur di dalam sengsaranya itu dicemooh ya. Kamu kok tetap begitu saja sih? Kamu kok tetap tidak mau meninggalkan Tuhan ya? Yuk sedikit pesta-pesta ya. Yuk sedikit melakukan hal ini untuk menghibur diri. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan pemazmur itu, kehidupan takut akan Tuhan, kehidupan memegang firman Tuhan, Taurat Tuhan itu, akhirnya mengakibatkan dia dicemooh oleh orang-orang yang kurang ajar ya. Tetapi ingat saudara, kita boleh belajar ketika saya dan saudara juga akhirnya hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah. Suatu saat kita akan juga dicemooh seperti pemazmur ini, tetapi kita juga harus mengingat ya, apa yang diajarkan Tuhan melalui pemazmur ini. Kita tidak akan menyimpang dari Taurat Tuhan. Kita tidak akan menyimpang dari Taurat Tuhan. Saudara, melalui apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, di situ juga boleh mengingatkan saya dan saudara. Saya akan bacakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang Kristen yang memegang firman Tuhan, yang mempraktekannya iman kita masing-masing di dalam Tuhan, suatu saat kita akan mengalami aniaya. Sehingga kembali, cemoohan, aniaya bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Tetapi jangan lupa, kita juga tetap tidak meninggalkan Taurat Tuhan. Tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Tetapi saya dan saudara ketika dicemooh, dianiaya karena kehidupan kita di dalam Tuhan, kita tidak akan berbuat dosa. Ya, saudara. Ayat 52, aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah hatiku.
Si pemazmur berkata kepada Tuhan, biarlah saudara juga boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah hatiku. Sejauh mana saya dan saudara sebagai orang Kristen kembali kita memperlengkapi diri kita di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam pembacaan Taurat Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga firman Tuhan itu akan mengingatkan saya, akan mengingatkan saudara ketika saya dan saudara di dalam masa-masa pencobaan, di dalam masa-masa krisis, di dalam masa-masa sengsara. Sehingga firman Tuhan itu akan menjagai saya dan saudara untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak meninggalkan Taurat Tuhan. Sehingga kembali saudara, membaca Taurat Tuhan, ya, bukan mendengarkan khotbah saja. Membaca Alkitab sendiri itu penting bagi saya dan saudara. Kalau saudara tidak memiliki kemampuan untuk membaca Alkitab, ya setidak-tidaknya dengan teknologi yang ada, saudara bisa mendengarkan, ya, mendengarkan pembacaan Alkitab melalui CD, melalui online, internet, dan beberapa hal yang saudara juga bisa lakukan. Tetapi yang penting, ya, agar saya dan saudara mengingat hukum-hukum Tuhan yang dari dulu saudara sudah dengar, sampai sekarang kita pelihara. Jangan lupa saudara, kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 saya akan membaca. Ini juga akan mengingatkan saya dan saudara. Ya, di situ dikatakan dari Timotius 3 pasal 12 ayat yang ke-15 dan 17 saya akan baca, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sejauh mana? Sejak kapan saya dan saudara sudah mengenal kitab suci? Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan diperuntukkan bagi setiap manusia yang dimiliki Allah, setiap manusia yang mengaku dirinya Kristen, saudara, agar diperlengkapi Allah untuk setiap perbuatan baik. Kembali, sejauh mana saya dan saudara masih memelihara firman Tuhan, atau kalau saudara sudah meninggalkan pembacaan Alkitab, saudara kembalilah, baca kembali Alkitab ini, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah kehidupan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, ya. Sehingga kita lanjutkan ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tuhan, ya. Pemazmur menjadi gusar melihat orang-orang yang dulunya telah mengenal Taurat Tuhan, telah membaca Taurat Tuhan, mungkin juga telah mencicipi Taurat Tuhan, tetapi akhirnya meninggalkan Taurat Tuhan. Akibatnya apa saudara? Kalau saya dan saudara meninggalkan Taurat Tuhan, ya kita mencemplungkan diri di dalam perbuatan dosa. Kita akan mudah terseret di dalam dosa karena kita tidak memegang panduan-panduan bagaimana saya dan saudara hidup sesuai dengan yang Tuhan juga inginkan, yaitu melalui Taurat Tuhan, melalui peringatan-peringatan Tuhan, melalui janji-janji Tuhan. Saudara, hati-hati, ya. Hati-hati jikalau saya dan saudara menjauhkan diri dari firman Tuhan, kita tidak ingat lagi, kita kehilangan ingatan. Bacalah firman Tuhan. Terkadang saudara, sebagian orang Kristen rajin membaca Alkitab kalau mereka terlibat di dalam pelayanan Kristen. Betul tidak saudara? Ya. Lebih-lebih kalau seseorang itu mendapat tugas membagi firman Tuhan. Wah, itu rasanya bangga, ya. Belajar terus dari jam ke jam. Setelah tidak mendapat bagian pelayanan, ya tidak lagi baca Alkitab. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Jadikanlah membaca Taurat Tuhan, Alkitab itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan kekristenan saudara.
Saudara diberi tugas, mendapat tugas, tidak memiliki tugas, Taurat Tuhan, kitab suci, firman Tuhan itu tetap saudara baca, saudara renungkan setiap waktu. Karena saudara menyadari itu adalah dari Tuhan bagi saudara, bagi saya, anak-anak Tuhan. Ya. Ayat 54, pemazmur berkata kepada Tuhan, ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Sehingga kembali saudara, ingat saya dan saudara di dunia ini bagaikan orang asing. Karena hidup ini bukanlah hidup terakhir bagi saya dan saudara. Justru saat ini adalah penentuan bagaimana kita nanti akan menghidupi di dunia berikutnya, kehidupan bersama Tuhan. Sehingga sebenarnya saudara jangan puas-puaskan kehidupan saudara untuk hidup di dalam dosa. Karena hidup saudara tidak selesai di sini saja. Apa yang saudara lakukan di sini akan saudara tuai nanti. Kalau saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara akan menuai kebahagiaan yang luar biasa bersama Tuhan, seperti yang firman Tuhan juga sudah janjikan, ya. Sehingga jadikanlah firman Tuhan, jadikanlah titah-titah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu nyanyian yang saudara sendiri juga ungkapkan, ya, utarakan melalui mulut saudara, saudara utarakan, saudara dengarkan sendiri, bahkan saudara utarakan agar orang lain juga bisa mendengar, bahkan ada yang dijadikan nyanyiannya. Yang saudara juga mungkin tahu. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. 55. Pada malam hari aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Sebagian orang, malam itu adalah waktu yang menakutkan. Jangan-jangan saya tidur sudah tidak bangun lagi. Jangan-jangan saya tidur, ya, saya dirampok orang, saya digarong orang, ya, rumahnya dimasuki orang. Tidak tenang, saudara. Tetapi kembali pemazmur juga berkata, pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Taurat Tuhan akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketenangan. Karena saudara tahu, hidup dan mati saudara itu yang terakhir yang menentukan adalah Tuhan. Tentunya selain saya dan saudara harus berbijaksana, ya, menempatkan diri kita masing-masing di tempat yang aman, tetapi di luar dan di atas dari itu, Tuhan adalah yang terakhir yang menentukan hidup saya dan hidup saudara. Ayat 56 saya akan akhiri di sini. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Inilah yang pemazmur peroleh jikalau pemazmur itu memegang titah-titah Tuhan. Perolehlah saudara kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, bahkan sukacita karena saudara memegang titah-titah Tuhan. Di dalam 2 Samuel ayat 22 ayat 31. Saya akan baca 2 Samuel 22 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Biarlah saya dan saudara dijagai Tuhan, karena saya dan saudara berlindung kepada Tuhan. Satu bagian lagi yang saya akan baca dari Mazmur 18 ayat 31. Demikian bunyinya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan murni, saudara. Apa yang Tuhan janjikan akan digenapi. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Biarlah perisai saya dan perisai saudara, keamanan kita itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Kembali, apa yang saya dan saudara sudah baca, pelajari dan belajar dari pemazmur, mari kita terima, kita aplikasikan di dalam iman, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati kita masing-masing, karena kita mau memegang titah-titah Tuhan.
Itulah yang saya dan saudara peroleh seperti pemazmur katakan ya, yaitu kekuatan, ketenangan, kedamaian. Karena saya dan saudara memegang titah-titah Tuhan dan firman Tuhan itu murni, akan digenapi sesuai yang sudah dijanjikannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanlah saudara juga berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar saudara. Amin.